Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar ada dua bahasan. Yang bahasan pertama kita belajar tindak pidana pemalsuan materai dan merek, yaitu pasal 253 sampai pasal 260. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tindak pidana pengerusakan barang, yaitu pasal 406 sampai pasal 410. Nah, kita ke bahasan pertama dulu, tindak pidana pemalsuan materai dan merek. Nah, di sini saya nggak akan menjelaskan sedetail pertemuan minggu lalu tentang pemalsuan surat dan juga pemalsuan uang, karena sebenarnya eh, jenis perbuatannya hampir sama, cuman objeknya saja yang berbeda. Kalau yang kemarin kita ada surat dari surat dokter dan sebagainya, kemudian juga ada pemalsuan uang dari mata uang logam sampai ke uang kertas. Nah, sekarang objeknya lebih ke materai dan juga merek gitu. Ya, walaupun perbuatannya hampir sama, meniru, memalsu, dan sebagainya. Nah, untuk di pasal 253 sampai 260 ini, perbuatannya meniru, memalsu, membubuhi, memindah, menambah, menghilangkan, dan lain-lain. Nah, itu tidak yang kemudian berlaku di semua pasal ini. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya silakan teman-teman cek satu persatu. Di pasal 253, 254, 255, itu perbuatannya apa aja sih? Nah, kalau misalnya yang saya contohkan ini di pasal 253, ini perbuatannya meniru dan juga memalsu. Nah, meniru atau memalsu yang dimaksud itu yaitu materai yang termasuk juga tanda tangannya, cap basahnya, itu juga bisa ditiru ataupun dipalsu. Itu yang kemudian menjadi delik atau tindak pidana di pasal 253. Ada lagi di pasal 260. Nah, itu menghilangkan cap, tanda tangan, ciri atau tanda pada materai pemerintah Indonesia. Nah, itu bisa dikenakan yang pasal 260. Nah, untuk detail perbuatannya, silakan cek KUHP masing-masing. Jadi di 253 ada pemalsuan materai, termasuk juga tanda tangan dan cap basahnya. Terus di pasal 254 ada merek negara, merek atau tanda pada barang-barang emas atau perak. Kemudian di pasal 255 ada tanda tera Indonesia pada barang yang wajib ditera. Kemudian di pasal 256 itu ada merek selain yang disebutkan di pasal 254 dan 25 yang ada pada suatu barang atau bungkusan. Nah, itu. Nah, di sini ada pasal 257 sebenarnya, cuma tidak saya cantumkan. Kalau pasal 257 itu lebih ke pasal 253 sampai 256 objeknya, yang mana perbuatannya itu memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan. Nah, seperti itu. Dan memasukkan ke Indonesia. Nah, perbuatannya lebih ke itu. Jadi nggak yang meniru, memalsu, membubuhi langsung kepada objeknya, tapi yang lebih ke memakai, menjual, menawarkan, memasukkan barang tersebut ke Indonesia. Seperti itu. Itu untuk 257. Ya, untuk selipan aja lah, selingan aja. Oke. Nah, untuk pasal 258, itu dia memalsu ukuran atau takaran atau anak timbangan atau timbangan seperti itu. Nah, untuk pasal 29 objeknya itu menghilangkan tanda akhir pada barang. Untuk 260 menghilangkan cap tanda tangan, ciri atau tanda pada materai pemerintah Indonesia. Nah, sebenarnya juga masih ada tambahan di pasal 260 bis, pasal 261, pasal 262, cuman tidak saya masukkan karena kalau untuk pasal 260 sendiri sebenarnya dia objeknya lebih ke materai atau merek yang dipakai oleh jawatan pos Indonesia atau suatu negara asing. Jadi objeknya sedikit berbeda gitu. Cuman ya intinya dia dipakai atau digunakan oleh Jawa Pos Indonesia atau Jawatan Pos Indonesia atau suatu negara asing. Nah, kalau untuk 261 tidak saya cantumkan karena sebenarnya dia hanya apa ya, untuk tidak mengandung rumusan delik, tidak mengandung suatu perbuatan pidana. Untuk di 261 dia hanya lebih apa ya, memuat tentang tindak pidana persiapannya gitu. Jadi yang dicantumkan itu adalah suatu perbuatan yang menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya yang diketahuinya diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan di pasal 253 sampai 260 ini.
Nah, sebenarnya lebih ke tindak pidana persiapannya sih gitu, nggak yang ke spesifik perbuatannya seperti apa, seperti yang dicantumkan di 253 sampai 260 gitu. Nah, untuk 262 sendiri itu juga hanya berupa pidana tambahan, jadi bukan merupakan pasal yang mengkaitkan tentang suatu perbuatan pidana, jadi dia tidak mengandung rumusan delik, hanya mengandung pidana tambahan terhadap pasal 253 sampai 260 ini. Itu ada pidana tambahannya, yaitu ya berupa pencabutan hak-hak tertentu. Nah, itu bisa dicek di pasal 35 KUHP seperti itu. Nah, ini untuk tindak pidana pemalsuan materai dan merek memang ya saya singkatkan seperti ini saja. Untuk pemahaman lebih detailnya silakan teman-teman cek di KUHP, karena kita juga sudah membahas detail tentang pemalsuan itu di pertemuan minggu lalu tentang pemalsuan surat dan uang. Cuman untuk yang pertemuan ini hanya saja objeknya yang dibedakan. Dia objeknya lebih ke materai dan juga ke merek seperti itu. Nah, kita sekarang lanjut aja ke bahasan berikutnya, tindak pidana pengerusakan barang, yaitu di pasal 406 sampai pasal 410 KUHP. Nah, oke, kita pertama ke pasal 406. Nah, di pasal 406 ini, bentuk kesalahannya adalah dengan sengaja dan melawan hukum. Nah, jadi bentuk kesalahannya suatu kesengajaan. Nah, kenapa di sini saya garis bawahi dengan sengaja dan melawan hukum? Karena ada suatu perbuatan yang memang dilakukan berdasarkan kesengajaan, namun tidak melawan hukum. Nah, ini bisa jadi salah satu umpan diskusi yang bisa teman-teman diskusikan nanti di forum setelah teman-teman memahami dan juga melihat video ini. Silahkan, ini yang saya garis bawahi bisa menjadi salah satu umpan diskusi yang bisa teman-teman diskusikan nanti di forum. Ada suatu perbuatan yang memang dilakukan dengan kesengajaan tapi sebenarnya tidak melawan hukum. Gitu. Nah, itu bisa jadi umpan diskusi. Oke, perbuatannya itu bisa menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan, dan juga menghilangkan. Nah, objeknya di sini saya cantumkan memang di pasal 406 ini ada 2 ayat. Jadi untuk ayat pertama itu objek yang khusus benda. Dan untuk ayat kedua itu adalah objek yang khusus hewan. Sehingga kalau untuk yang hewan ini sebenarnya untuk perbuatannya ada tambahan sih, ada membunuh. Jadi membunuh, merusakkan, membuat tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan gitu. Jadi kalau untuk perbuatannya memang di sini saya mencantumkan hanya perbuatan untuk yang di ayat pertama. Tapi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ayat kedua, karena hewan itu sehingga ada penambahan kata membunuh gitu, membunuh, merusak, kemudian membuat tidak dapat digunakan dan juga menghilangkan gitu. Nah, itu untuk pasal 406. Lanjut ke pasal 407. Pasal 407 ini dia bisa juga disebut dengan tindak pidana perusakan barang tapi yang ringan. Kenapa saya dikatakan demikian? Karena memang dia rumusan kesalahannya dan juga perbuatannya itu sama seperti pasal 406, namun di ayat pertama disebutkan jika harga kerugian tidak lebih dari Rp250, atau kalau misalnya diuangkan dengan dengan berdasarkan Perma 2012 yang berlaku saat ini ya Rp250 pada saat itu KUHP terbentuk itu ya yang sesuai dengan keadaan saat ini ya sama dengan Rp250.000 seperti itu. Nah, jadi termasuk perusakan barang ringan pasal 407 ini jika harganya itu kerugiannya tidak lebih dari Rp250. Seperti itu. Nah, ada tambahan di ayat keduanya itu menyatakan bahwa ayat 1 itu tidak berlaku ya. Jadi yang 407 ini di ayat keduanya mengatakan bahwa tidak berlaku suatu pengerusakan barang ringan apabila dilakukan dengan memasukkan bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, atau objeknya adalah suatu hewan yang termasuk pada pasal 101. Pasal 101 itu apa sih, Bu? Pasal 100 itu yang mengenai pengertian hewan ternak. Jadi semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, seperti
kambing, sapi, itu kan termasuk yang memamah biak, dan juga babi. Nah, itu kemudian tidak berlaku pengerusakan barang ringan. Jadi yang disebut pengerusakan barang ringan pasal 407 ini hanya yang jika harga kerugiannya tidak lebih dari Rp250. Tapi kalau misalnya dia sekaligus memasukkan bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, dan juga ya, objeknya adalah hewan yang termasuk pasal 101, yaitu udah tidak bisa diberlakukan ayat 1. Dia nggak bisa dikatakan pengerusakan barang ringan. Seperti itu. Jadi ayat 2 ini adalah suatu pengecualian dari pengerusakan barang ringan. Seperti itu. Kita lanjut ke pasal 408. Pasal 408 ini ya sama dengan pasal sebelum-sebelumnya, pasal 406, cuman objeknya itu dibedakan. Dia objeknya adalah bangunan kereta api, telepon, listrik, telegram, bangunan untuk menyalurkan air, gas, saluran, dan lain-lain. Bisa teman-teman cek sendiri di pasal 408, yang pada intinya barang-barang tersebut, objek-objek tersebut adalah objek yang digunakan untuk keperluan umum. Gitu. Nah, kita lanjut ke pasal 409. Pasal 409 ini mungkin pemidanaannya jelas berbeda dengan pasal 406 sampai 408, karena di pasal 409 ini kesalahannya berupa kelalaian. Sehingga untuk pemidanaannya sendiri dia juga lebih ringan. Jadi kelalaian yang dilakukan pada objek-objek yang disebutkan dari pasal 406 sampai 408, tapi tidak ada kesengajaan, itu hanya berupa kelalaian, ya udah dia bisa masuk di 409. Jadi yang membedakan antara 406 sampai 408 dengan 409 itu adalah bentuk kesalahannya. Kalau 409 itu bentuk kesalahannya adalah kelalaian atau culpa. Seperti itu, sehingga pemidanaannya pun lebih ringan. Kalau di tindak pidana yang sebelumnya 406 sampai 408 itu bisa pemidanaannya berupa penjara atau denda. Tapi kalau 409 itu tidak bisa penjara, dia hanya berupa kurungan atau pidana denda. Seperti itu. Nah, lanjut ke 410. 410 itu sama dengan pasal 406, 407, 408. Cuman dia objeknya itu gedung atau kapal. Seperti itu. Nah, sebenarnya di bagian tindak pidana pengerusakan barang ini masih ada pasal 411, pasal 412, cuman tidak saya cantumkan di sini karena ya memang pasal 411 itu tidak memuat rumusan perbuatan pidana atau deliknya. Dia hanya menyatakan sebagai delik aduan saja jika pengerusakan barang itu dilakukan antara suami atau istri, seperti itu. Nah, untuk pasal 412 itu juga tidak saya cantumkan karena itu hanya berupa pemberatan pidana saja. Jadi ada pidana tambahan sepertiga jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan bersekutu lah intinya gitu dalam pengerusakan barang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, oke, lebih lanjutnya kita lanjutkan ke forum diskusi saja, biar lebih asik gitulah untuk pemahaman materi ini. Jadi, saya harap setelah teman-teman membaca PowerPoint-nya dan juga menonton video pembelajaran ini, kita bisa lanjut ke forum diskusi, dan saya mohon keaktifan teman-teman dalam diskusi tersebut. Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Perkuliahan ini saya ambil referensi bukunya dari bukunya Profesor Adi Hamzah tentang delik-delik tertentu di dalam KUHP, dan juga mengambil di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti itu. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas atensinya, teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.